selaku penanggung jawab UKS di MI Al-Azhariyah, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu guru seluruhnya yang ada di MI Al-Azhariyah, dan adik-adik peserta kader Wisada atau dokter kecil di MI Al-Azhariyah yang saya banggakan. Pada hari ini kami tim UKS dari Puskesmas Bandar Kedungmulyo datang ke sini dalam rangka pembinaan rutin kader Wisada, atau kalau setingkat MI atau SD disebut dokter kecil, ya. Untuk itu saya sangat berterima kasih sekali oleh pihak sekolah. Kemudian dipilih adik-adik yang berprestasi. Alhamdulillah. Jadi kalian semua yang duduk di sini adalah anak-anak yang berprestasi. Kemudian syaratnya lagi dipilih adik-adik yang berjiwa tanggung jawab. Kemudian dipilih adik-adik yang berjiwa penolong. Jadi tugas kalian nanti diantaranya harus menolong teman-temannya kalau ada yang sakit seperti itu. Jadi dipilih anak-anak yang berjiwa penolong. Kemudian dipilih juga anak-anak atau adik-adik yang tinggal di lingkungan sekolah sehat maupun tinggal di lingkungan rumah yang sehat. Kemudian diizini oleh orang tua. Diizini apa enggak jadi dokter kecil? Dipilih jadi. Alhamdulillah. Senang ya? Soalnya kan semua ini adalah anak-anak pilihan. Nah, tugasnya apa? Sampean dipilih jadi dokter kecil. Tugas kalian adalah menggerakkan perilaku hidup bersih dan sehat baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Jadi sampean wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Sama melaksanakan itu nanti karena sampean ini adalah perwakilan dari teman-temannya, menyampaikan ke teman-teman, menularkan ilmu yang sudah didapat, memberikan contoh ke teman-temannya, juga nanti memeriksa teman-temannya atau adik kelasnya yang tidak ada di sini. Ya? Siap ya? Jadi dokter kecil itu harus berani, ya? Karena tadi anak-anak pilih. Pernapasannya sedikit, alhamdulillah. Tujuannya apa? Ya tadi menggerakkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah maupun di rumah dan mempromosikan kesehatan. Jelas ya? Gak usah dicatat karena tahun lalu sudah, jadi kita refreshing aja, nanti langsung action. Nanti gimana caranya memeriksa temannya atau adik kelasnya seperti itu. Nah, apa saja materi dokter kecil itu banyak sekali, tapi kita ambil yang pokok-pokok dulu. Nanti tahun depan kalau ada kegiatan lagi kita tambah materinya. Yang pertama adalah masalah menjaga kebersihan diri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itu harus diterapkan karena sehat itu dimulai dari kita, dari saya. Jadi awal ini itu melapor di sini. Itu kebersihan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang pertama, rambutnya harus bersih, jadi harus dikremasi kalau kotor. Yang kakung atau yang cowok rambutnya harus pendek. Mensewu, mungkin yang di sini ada rambutnya yang panjang, nanti sampai di rumah harus dipotong karena dokter kecil akan menjadi contoh teman-temannya. Sudah Pak apa Mas? Nanti sampai di rumah rambutnya dipotong, ya? Siap ya? Siap. Yang merasa rambutnya panjang? Oke. Saya tidak menunjuk, tidak kelihatan, ya? Kemudian turun ke bawah, telinganya juga harus dibersihkan. Caranya bagaimana? Minta tolong ke kakaknya yang sudah dewasa atau orang tuanya.
jangan dibersihkan sendiri. Kalau masih kecil nanti malah masuk kotorannya, bisa infeksi. Jadi harus dibersihkan dengan cara misalnya pakai kantong batu, harus diarahkan keluar. Kenapa kalau tidak dibersihkan? Kotoran telinga kalau menumpuk itu bisa menjadi serumen telinga. Nek wong Jawa ngarani apa? Cukil batu. Kalau sudah keras itu ngerti. Ya, sehingga tidak bisa mendengarkan. Makanya harus rutin dibersihkan. Tapi kalau sudah terlanjur ada cukil batunya atau serumennya yang keras, biasanya kalau kita screening kita rujuk ke puskesmas, dikasih obat pelunak dulu biar serumennya lunak, baru bisa diambil. Tapi kalau tetap sudah terlanjur keras, biasanya nggak bisa kita ambil, kita lakukan rujukan ke dokter THD. Itu masalah kebersihan telinga. Turun lagi, masalah kebersihan gigi dan mulut. Caranya dengan gimana? Menggosok gigi atau sikat gigi pintar. Namanya Mbak siapa? Kalau menggosok gigi minimal berapa kali? 2 kali pintar. Kapan Mbak? Ya Allah, pintar sekali. Dulu pernah ikut jadi contoh kecil? Belum, bagus sekali. Jadi untuk menjaga kebersihan mulut dan gigi, wajib menggosok gigi minimal, tidak boleh melupakan 2 momen seperti yang disampaikan Mbak ini, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Dulu pernah ada kegiatan sikat gigi bersama ya? Masih ingat caranya yang betul? Masih. Sudah. Karena dulu sudah kita sampaikan, sudah kita lakukan peragaan cara menggosok gigi yang benar. Siapa yang tadi malam mau tidur gosok gigi? Angkat tangan. Oh, nggak ada. Turun. Jadi mulai sekarang rajin menggosok gigi ya, membiasakan pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Menggosok gigi berkali-kali boleh, tapi tidak boleh melupakan yang 2 itu. Karena apa? Pada saat malam mau tidur, kalau ada sisa makanan di dalam mulut, itu bakterinya akan cepat bergerak 4 kali lipat, lebih banyak. Soalnya ada sisa makanan yang membusuk akhirnya di dalam mulut. Dan kalau bakterinya banyak, itu bisa menyebabkan karies gigi atau gigi perlu berlubang kotorannya karena banyak. Kalau giginya berlubang, biasanya sudah sakit gigi. Pernah sakit gigi? Sakit pembobotan. Biar tidak sakit, harus membiasakan gosok gigi. Dia tidak boleh melupakan momen itu. Jadi tugas kalian nanti sampai melaksanakan sendiri itu tadi, nanti memeriksa adik kelasnya ditanyain, gimana sudah gosok gigi atau belum, bagaimana umumnya, seperti itu. Nah, itu tadi masalah gosok gigi. Gigi kelihatannya sederhana, tapi jangan diremehkan karena nanti ketika masuk sekolah atau ikut tes menjadi pegawai kayak misalkan polisi, ada yang pengen jadi polisi? Katakan? Korban. Terus tentara katakan? Atau sekolah lainnya, itu ada syarat kesehatan. Di antaranya masalah kesehatan gigi. Kalau giginya berlubang, tidak akan diterima, harus ditambah dulu. Kalau ada apa-apa giginya harus dibersihkan dulu. Biar tidak mengeluarkan biaya banyak, tidak melakukan perawatan yang lama. Soalnya perawatan gigi itu lama dan biayanya mahal. Pertama kalau giginya berlubang nggak bisa langsung ditambah, harus dibersihkan dulu ya. Ditambah sementara, kembali lagi ditambah permanen. Kalau masih sakit, biasakanlah menggosok gigi yang benar, terutama tidak boleh melupakan tulang momen. Jangan lihat nggak sepele juga.
kalau sakit gigi berlubang itu banyak kejadian bisa membuat infeksi. Infeksinya bisa merembet ke pembuluh darah. Sekali lagi biasakanlah menjaga kebersihan mulut dan gigi. Itu masalah gigi. Turun ke bawah. Kita harus menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan. Betul. Mencuci tangan dengan apa? Sabun, air mengalir dan sabun. Masih ingat caranya? Ada berapa langkah? Yang lainnya? 6 ya. Nanti akan diulangi lagi oleh Bu Ulfa. Masalah kebersihan cuci tangan. Jadi mencuci tangan wajib dengan air sabun, dengan air yang mengalir dan sabun minimal 6 langkah. Biar tangan kita itu bersih. Kalau kita mau makan sudah bersih, kita menjadi sehat. Jadi nanti sampean wajib bisa melakukan cuci tangan 6 langkah dan menyampaikan ke teman-temannya yang tidak ada di sini dan adik kelasnya juga yang tidak ada di sini. Berani nggak? Harus berani. Makanya anak kecil harus lebih pintar dari mereka. Kalau lebih pintar kan yang dicontoh ini lah, yang contoh ini gak bisa lah, ya harus gimana ya, harus belajar. Kemudian kapan cuci tangan nanti akan dijelaskan oleh Bu Ulfa. Ada lagunya juga biar nanti sambil cuci tangan sambil nyanyi nanti disampaikan oleh Bu Ulfa. Kemudian menjaga kebersihan kukunya harus pendek dan bersih. Menjaga kebersihan diri, pakaiannya harus bersih dan rapi, kaos kakinya juga harus bersih. Jadi untuk kebersihan diri, di samping kalian semua melaksanakan sendiri, mungkin tiap hari Jumat di tiket, misalkan Mbak Salah sama Mbak Adil ya. Hari Jumat ini tugasnya minggu depan ya. Jumat minggu depan tugasnya memeriksa adik-adik kelas 1. Jadi sampai harus tampil di depan. Assalamualaikum adik-adik. Saya juga kecil. Hari ini saya bertugas untuk memeriksa kesehatan kalian semua. Itu kebersihan diri. Coba tangannya ditaruh di atas meja semua. Jadi sampai muter belok kuning adik kelasnya tadi, ya. Terus kalau ada yang punya panjang, kotor, diberitahu sampai di rumah harus dipotong, ya. Terus kalau ada yang kotor harus cuci tangan. Kemudian ditanyain juga, tadi malam gosok gigi apa enggak? Misalkan gitu. Bilangnya enggak. Lah diberitahu untuk melakukan gosok gigi untuk minggu berikutnya yang tidak melaksanakan, kalau diperiksa harus dikenakan sanksi. Nek mboten dikai sanksi, dia tidak akan merubah perilakunya, berperilaku hidup bersih dan sehat. Tujuannya seperti itu. Di Barno harus diperiksa juga tidak akan merubah. Kita harus berusaha agar membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi nanyain seperti itu. Terus kalau mau makan harus cuci tangan dengan kaget. Siap ya? Kira-kira yang tidak melaksanakan, misalkan kok punya panjang, kotor, dan sudah diberitahu kok masih tetap itu, dikenakan sanksi apa? Ayo kesepakatannya. Kira-kira dikasih sanksi apa, Bu? Bu, kira-kira kalau ada adik-adik yang tidak sudah diberitahu untuk memotong kukunya, nah biar maksudnya ada efek jerak, kesepakatannya diberikan sanksi apa? Nanti mungkin membaca apa? Surat-surat sender itu kan? Apa? Kira-kira baca apa? Membaca Asmaul Husna gitu. Boleh ya. Lama enggak? Enggak, 5 menit. Jadi seperti itu ya kesepakatannya. Kalau kelas 1 apa? Mungkin surat pendek disamakan aja, surat pendek mawon ya, surat pendek ya.
Jadi seperti itu. Tugas kalian seperti itu, enggak seperti itu. Pasti gak bilang bocor gimana contohnya di yang ada di sini wes lali, nggak gosok, Diki malah mau tidur. Itu kebersihan diri. Materinya juga dokter kecil dan semuanya wajib menjaga kebersihan lingkungan baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi sampean nanti mengingatkan kalau ada temannya waktunya apa? Tiket tidak melaksanakan tiket harus ditegur. Nanti kalau nggak makan ngatur ke guru. Kalau tetap nggak mau dilakukan apa diberikan sanksi. Terus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Alhamdulillah di sini sudah ada tempat sampahnya organik dan non organik. Ada dua ya tempat sampahnya. Yang organik itu contohnya sampah apa? Daun, ya seperti itu dibuang sendiri. Yang plastik termasuk non-organik didirikan. Saya lihat sudah bagus ya. Kalau ada yang membuang sampah sembarangan, dapat ditegur. Dia misalkan kok salah tempat buang sampahnya, sampah daun kok diwarnai plastik, disuruh ngambil ya. Jadi tugas kalian kelihatannya sederhana, tapi lama-lama kalau sudah terbiasa, sampai nggak usah mengandalkan, sudah jalan sendiri. Di samping menjaga kebersihan di dalam kelas dan luar kelas, menjaga kebersihan di kamar mandi, di rumah juga kamar mandi. Jadi kalian kalau ke kamar mandi, misalkan setelah BAK atau BAB harus diguyur yang bersih, terus cuci tangan ya. Nah kalau kotor, matur ke guru Pak Bonya suruh membersihkan. Kemudian di sini ada ruang UKS-nya. Ruang UKS ada. Sampai juga bertanggung jawab di ruang UKS, menjaga kebersihannya, mungkin dipikir, membersihkan, terus tahu obat-obatan yang di sana itu dia expired apa enggak, gitu ya. Terus sekolah harus bebas jentik, ya. Nah, jadi kalian bertugas memeriksa jentik minimal berapa? 1 minggu sekali. Jadi nanti diajari oleh guru Pak untuk memeriksa jentik. Biar tidak kena apa? Penyakit demam berdarah atau DBD pintar, ya. Nah, nanti caranya gimana akan dijelaskan oleh guru Pak, ya. Kemudian anak-anak sekolah wajib sarapan dan makan dengan gizi seimbang. Karena setelah diteliti, anak-anak yang bebas sekolah sarapan dengan yang tidak sarapan, konsentrasinya itu lebih bagus anak-anak yang sarapan. Jadi biasakanlah sebelum berangkat sarapan dengan gizi seimbang. Juga wajib kalau jajan yang dibeli harus jajanan yang sehat. Yang sehat itu gimana? Yang gizi seimbang bagaimana nanti akan dijelaskan oleh guru Pak. Kemudian di sekolah harus ada toga, tapi di sini nggak ada tanahnya ya Bu ya. Sudah nggak ada kebunnya ya. Mungkin bisa report ya. Tanaman toga itu seperti apa? Ya jahe, jadi misalkan jahe atau serai, nah itu manfaatnya apa? Misalkan seperti itu. Kemudian adik-adik tadi juga berjiwa penolong, jadi wajib menolong temannya. Kalau ada temannya misalkan yang sakit pas upacara kok semaput, segera membantu untuk dibawa ke ruang UKS. Nah, kalau ada anak yang pingsan, bagaimana cara menolongnya? Ditidurkan terlentang, dituroknya, ya, dengan kepala lebih rendah dari kakinya. Jadi kakinya itu digandeli,
biar oksigennya atau aliran darahnya masuk ke otak. Jadi sikile dijulur digandeli dibantari sikile. Itu terlaksana dengan misalkan pakai jilbab dibuka dulu, pakai hasduk ini juga dilonggarkan, pakai sabuk dilonggarkan, ya. Terus kaos kakinya juga dilepas biar nggak sumuk, oksigennya masuk ke otak. Otaknya dirundung nih biar ada udara bebas ke otak, biar cepat siuman. Nah ketika dia nggak sadar bahwa belum siuman, jangan sekali-sekali diberikan minum atau makan, nanti malah masuk ke paru-paru. Jadi boleh diberikan minum atau makan kalau dia sudah sadar betul, misalkan sih kalau sadar dikasih minum dulu pakai sedotan, terus baru diberikan makan. Cara pertolongannya seperti itu, Kemudian jika ada temannya yang misalkan kena api atau kena mie, jangan diberikan odol. Biasanya orang tua kan bisa cari odol, itu salah. Jadi ketika kena air panas atau kena agar mengkonsumsi narkoba, nah dijak konco-konco, mungkin di sini tidak ada ya. Biasanya anak-anak yang di luar sana jangan mau, walaupun dibayar atau dikasih uang jangan mau, karena itu membahayakan kesehatan. Dan sampai tugasnya wajib menyampaikan ke teman-temannya tidak boleh merokok dan mengkonsumsi narkoba. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bapak. Nanti juga adik-adik akan saya ajari untuk peragaan ini. Saya ajari untuk melakukan pengukuran tekanan darah. Jadi dokter kecil harus bisa. Saya banggakan nanti kita praktek bersama. Mau nggak kira-kira? Karena apa? Ternyata yang kena tekanan darah tinggi itu bukan orang dewasa aja. Setelah diteliti, banyak anak-anak juga yang kedapatan tekanan darah tinggi, tekanan darahnya tinggi. Nah, makanya di sekolah mudah-mudahan Bapak nanti bisa dianggarkan untuk pemberian pensi, seperti itu. Apa nanti saya sampaikan lagi, nanti saya ajari ya. Mungkin dari saya ada pertanyaan. Biar dilanjutkan Mbak Ulfa. Jadi sekali lagi tugas sampean melaksanakan sendiri, kemudian menyampaikan ke teman-temannya, juga memeriksa ke teman-temannya. Bapak kepala sekolah izin, mungkin kalau anggaran adik-adik dokter kecil ini bisa dianggarkan beli seragam dokter kecil. Jangan diberikan tensi. Jadi di sekolah itu ada pemeriksaan segala, kalau bisa tidak pakai, nanti yang melakukan tensi nanti saya ajari. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tadi sudah saya sampaikan ke Bapak sekolah. Mudah-mudahan bisa dianggarkan seragamnya dokter kecil. Jadi ketika memeriksa teman-temannya ke kelas itu sudah memakai baju dokter kecil. Mungkin beli berapa gitu gantian, nggak boleh dibawa pulang. Jadi ketika memeriksa pakai baju dokter kecil. Senang nggak? Alhamdulillah. Sementara nggak ada pertanyaan ya. Jadi nanti setelah Bu Ulfa menyampaikan beberapa hal, masalah penyakit demam berdarah, penyakit yang disebabkan tikus, masalah merokok, dan lain masalah cuci tangan, nanti peragaan pengukuran tekanan darah, kita keluar tensi, kemudian kita keluar untuk memeriksa jentik. Setelah itu kita juga melihat ke kantin jajanannya yang dijual itu apa, yang harus sehat-sehat. Nanti jajanan yang nggak sehat itu bisa membahayakan apa saja, nanti akan dijelaskan Bu Ulfa. Kemudian kita foto bersama, nanti fotonya kita upload di IG-nya Puskesmas. Kalau bisa adik-adik like ya.
Puskesmas Andesukor pada Mulyo. Terima kasih, monggo Bu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Apa lagi? Yang cowok-cowok boleh maju, boleh. Sini masih 02 nak. Oke, kalau masih semangat, ayo semuanya berdiri dulu. Kalau yang paling semangat mana? Maju ke depan dong. Paling semangat? Ketua kelasnya? Ayo Mas Gatot, siapa namanya ini? Ada Mas Barais. Oke, di sini ada Mas Bara yang akan mimpin teman-temannya ya. Nah, ada yel-yelnya. Kalau UKS biar kita tetap masih semangat. Kita kalau bilang narkoba, oke. Kalau merokok, prestasi, UKS, nah, Mas Bara bagiannya yang nanti bilang narkoba. Nah, teman-temannya kalau ada yang keliru nanti kita cermati ya Mas Bara ya. Jangan sampai keliru. Harus konsentrasi. Nah, 1, 2, 3. Narkoba. Merokok. Prestasi. UKS. Mas Baranya udah semangat banget ini. Yang lainnya kok udah semangat. Ayo, kalau bilang no, no, gitu ya. Ulang. Narkoba. No. Merokok. No. Prestasi. UKS. Oke, terima kasih teman-teman untuk kita semua. Pinter-pinter ya anak sini ya. Udah semua boleh. Oke, sekarang momennya juga masih salam ya. Jadi izinkan saya beserta kawan dari Puskesmas Banjar mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dimaafkan? Dimaafkan. Sudah tidak puasa. Kalau puasa udah bisa jajan ya? Puasa enggak tapi? Puasa sapi. Apa sapi? Enggak ya, semuanya puasa. Kalau puasa nggak bisa jajan, berhubung sekarang udah nggak puasa, los ya jajan terus. Jajan apa? Uang sakunya berapa nih? 12.000. Wih, 12.000. 9.000. 9.000 buat beli apa? Banyak sekali. Buat beli apa? Oh, infak. Bagus. Jajannya apa? Jajannya apa sama biasanya Mas? Hah? Pentolnya pira? 2.000. Hah? Pentolnya berapa? Pentolnya berapa pentolnya? Seplastik itu berapa tuh pentol itu? Kok malu-malu? Beli apa? Buat beli apa ya? 12.000 tadi mana? 12.000 tadi. Oh, 12.000. Buat beli apa Mas? Infak. Infak berapa? Oh, 2.000. Berarti masih 10.000. 10.000 untuk? Oh, mainan. Mainannya berapa? Mainannya 2.000. Masa semuanya diberikan mainan? Terus masih ada 8.000. 8.000 buat beli apa itu? Jajannya apa sih biasanya yang paling laris? Apa paling laris? Betul. Apa lagi? Jualan ya. Berhubung ini uang jajannya banyak-banyak, saya tak jualan. Nah, saya jualan. Jualan apa nih? Jualan gambar pintar. Gambar apa? Gambar apa? Gambar pentol. Ini pura-puranya saya jualan pentol ya. Pentol. Terus saya punya apa ini? Saya punya es rentengan. Oke. Terus saya punya ini. Maklar.
Ayo sini, aku punya ini. Oke, aku punya 4 dagangan. Beli yang mana? Mbak siapa namanya? Atika. Kayak dulu pernah dengar nggak ya itu? Zaman saya kecil nggak familiar kayaknya. Mau melucu nggak jadi? Atika. Mau yang mana? Oh, senengannya yang ini, Mbak Atika. Apa nih? Mie. Senengannya Mbak Atika adalah mie. Kita lihat di dalam mie-nya mengandung apa ya? Apa coba? Menambah bahan pengawet tersebut mengandung pengawet buatan. Mengandung apa? Pengawet buatan. Pengawet alami ada enggak? Ada. Ada? Pengawet yang alami? Alami. Ada Ada. enggak yang alami? Ada. Ayo. Iwak asin itu diawetkan enggak? Diawetkan. Iwak asin. Enggak no. Iwak asin itu diawetkan bisa awet berhari-hari. Dengan ditambahi apa? Wah, pinter. Tambahi garam. Nah, kalau yang ini alami enggak? Tidak. Nah, apa sih bahayanya pengawet buatan? Dibaca Mbak. Menyebabkan efek samping serius seperti penakan, gangguan pada kulit, jantung, pernapasan, dan ginjal. Selain itu, bahan pengawet yang berbahaya juga bisa merusak otak, mengganggu sistem saraf, dan penyakit dalam lainnya. Apa tadi? Merusak apa? Apa tadi? Merusak gangguan pada kulit. Kulitnya sing mulus-mulus loh. Terus jantung, ginjal. Ginjal itu yang di bagian mana sih? Pintar, mbaknya pintar. Ginjal yang buat pipis. Kalau nggak bisa, ginjalnya nggak bisa. Fungsinya ginjal apa? Fungsinya? Bisa pipis. Oke. Jadi itu nyaring darah. Keluarannya jadi pipis. Nah, kalau ginjalnya nggak berfungsi, Pipisnya darah. gimana? Nah, terus ada lagi merusak otak. Nah, fungsinya otak apa? Nah, piye kuwi kalau otaknya rusak? Ya, oke. Jadi di sini ada bahan pengawetnya, makanya dia awet. Begitu ya? Oke, sudah tahu, boleh duduk. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Atika. Saya masih punya 3 dagangan lagi. Siapa yang mau? Mau beli? Yang uangnya banyak. Ayo, kita sekarang lagi jadi orang kaya. Ayo, Adik Dewi tadi harus berani maju ke depan. Saya cowok-cowok itu. Ayo. Cuma jajan aja kok enggak mau. Ayo, mau jajan apa? Oke, ngelak. Sekali ya wis siang. Jadi dia ngelak. Senengane apa gini namanya? Hah? Es. Berapaan es itu biasanya? Oh, 1.000. Kita lihat deh, kita buka. Kalau ini mengandung apa ya? Mengandung pemanis buatan. Nah, mengandung apa? Biasanya nak manis-manis itu apa sih? Harusnya dari apa? Dari gula. Nah, tapi ternyata ada pemanis buatan. Nggak pakai gula semua. Gula mahal nggak? Mahal. Kalau pakai gula semua, ya nanti rugi ya. Nggak bisa, harganya cuma 1.000. Sudah pakai rasa-rasa pula. Rasa apa biasanya? Coklat. Nah, kira-kira harga 1.000 gitu bisa nggak? Gulanya asli, terus melonnya asli, nah kayak gitu nggak mungkin ya. Nah, jadi mengandung pemanis buatan yang namanya Aspartam. aspartam. Nah, itu namanya aspartam dan meningkatkan resiko penyakit apa, Mas?
biasanya adalah batuk, tenggorokannya nyeri. Bener nggak? Benar. Tapi biasanya saya tetap dibeli. Padahal ya wes ngerti. Bener? Nah, jadi dikurangi ya. Nggak boleh banyak-banyak ya. Minum seperti ini karena mengandung apa tadi? Apa manis? Buatan. Oke, terima kasih Mas Fahri. Ya, terima kasih Mas Fahri. Tepuk tangan. Nah, punya dua lagi. Ayo dibeli. Oke, sini beli. Mau jajan apa? Jajan yang ini. Apa namanya tadi? Apa sih makaroni? Makaroni telur. Makaroni. Ya, oh, lah ini tuh gambarnya makaroni. Kok warnanya gini? Dikasih apa nih? Bumbu. Warnanya apa? Merah. Mengandung apa sih ini? Dibaca ya. Warna buatan. Mengandung pewarna buatan. Pewarna alami ada tidak? Warna alami. Ada. Apa contohnya? Alami. Buah naga. Jadi kunir. Daun pandan pintar. Warnanya Pandan hijau. Terus buah naga. Oke, bisa. Tapi nggak bisa ya kalau digunakan di sini ya. Nah, kira-kira kalau ini alami apa buatan ya? Kalau warnanya kayak gini? Buatan. Kira-kira kalau warna buatan mengakibatkan apa? Coba. Mengakibatkan gatal-gatal, asma, pertumbuhan tumor. Bahkan pewarna buatan bisa menyebabkan perubahan perilaku seperti lekas marah dan depresi. Menyebabkan gatal lagi, pertumbuhan tumor. Apa tumor? Tumor itu benjolan tidak normal. Lah hidungnya sampean itu benjolan tidak? Iya, dicekel normal ya. Sing nggak normal. Letaknya BN di sini. Di matanya jadi besar. Silakan ya. Masuk. Oke. Benjolan di tangan, gede. Ada yang pernah lihat benjolan nggak normal? Pernah. Nah, itu namanya tumor. Benjolan tidak normal, tidak pada tempatnya dan harus diperiksakan. Nah, tumor ganas namanya apa? Tadi. kanker. Oke, jadi kalau kebanyakan makan ini, tumor, jadi kanker. Nah, kayak gitu. Boleh dulu, terima kasih untuk Mbak Leni. Oh, Leli. Oke, terima kasih untuk Mbak Leli. Tepuk tangan. Tinggal satu. Oke, jajan sejuta umat ya. Nah, semuanya suka dimanapun ada. Fadil. Bahannya apa ini? Yang benar. Kalau yang diplastikin gini jual harganya murah. Bahannya apa? Daging. Nadif. Hah? Tepung. Ada lagi? Kasih air. Oh ya benar sih. Micin. Apa? Micin. Pinter. Bahannya ada micin. Kalau yang bakso sapi gitu mungkin masih ada sapinya ya, daging sapi atau daging ayam. Tapi kalau yang ini harga satunya 100 rupiah atau harganya satunya segininya cuma 500. Apakah mungkin ini dari daging? Apa enggak rugi? Betul ya, jadi kebanyakan dari tepung, banyak tepungnya. Terus biasanya kalian kalau beli pakai saus enggak? Lah, warnanya apa? Merah banget. Kira-kira mengandung apa ya? Pewarna buatan. Pewarna buatan. Apakah mungkin yang dijual sausnya ini
itu? Nah, mengandung pewarna buatan. Soalnya warnanya merah enggak? Merah banget warnanya. Jadi di pentol ini gizinya ada enggak? Hah? Ada enggak gizinya? Di mana gizinya? Kalau yang Ini pedas. tepung aja, karbo aja, enggak ada protein hewaninya. Apa protein hewani? Betul, dari hewan. Contoh nih, Daging ayam. hah? Ikan. Lah protein nabati. Dari tumbuhan. Nabati. Tumbuhan. Contoh nih, ketela karbohidrat no. Bayam sayur. Apa protein nabati dari tumbuhan? Kacang hijau. Gandum, Ya. Terus tahu tempe pintar. Pojokan tiba-tiba yang ngrungokne ya. Seneng. Oke, tahu tempe. Nah, jadi kalau kayak gini, bentar. Nah ini yang paling sering juga ini. Mie bahannya dari tepung. Ada gizinya? Selain karbohidrat? Ada apa? Sayurnya di sini nggak ada. Telurnya ada di sini, di gambar ini juga nggak ada. Gizinya di mana? Apalagi beli yang mie gelas, ya, mie ditaruh di gelas terus diseduh pakai air. Gizinya di mana? Ada enggak? Nah, jadi kalian kalau jajan yang selektif ya, mana yang bagian perlu. Oh ini sehat, oh ini tidak sehat. Sekarang sudah bisa menentukan apa yang harus dipilih. Warnanya nggak boleh terlalu Merah. ojo sing terlalu merah, ojo sing terlalu mencolok warnanya. Rasane sing micin-micin tok sudah tahu ya. Sing gurih-gurih. Nah, sarapan semua enggak ini tadi? Kok do ngantuk tapi? 1, 2 ini tadi ngantuk semua. Nah, jangan-jangan enggak sarapan. Sarapan enggak? Sarapan. Oke, jadi gitu ya. Sebelum jajan yang perlu diperhatikan kalau sudah sehat semua, jangan sampai lingkungannya ada hewan apa? Tuh, maksudnya di makanan. Lalat. Lalat itu gampang bertelur enggak? Gampang. Boleh lihat HP enggak di rumah? Boleh. Buat nge-game apa belajar? Nge-game. Ya tak. Nah, kapan-kapan ya, sampai kalau pegang HP, sampai lihat lalat bertelur. Loh, ya dilihat lalat bertelur. Dia tuh telurnya bakal kelihatan putih-putih gitu. Kalau nggak senang tutup tempatnya kelihatan kalau telurnya putih. Dalam beberapa jam sudah berubah menjadi jentek, lalat kok. Larvanya kayak uget-uget itu loh. Apa namanya? Belatung. Nah, jadi harus selektif ya. Sudah sehat, lingkungannya juga harus sehat. Dan jangan lupa sebelum jajan harus sudah belum? Sebelum ke kantin cuci tangan enggak? Oke, kita main dulu coba. Batu gunting kertas ya. Kalau saya bilang batu gunting kertas, coba sebutkan kapan sampean cuci tangan. Oke, kita mulai dari sini. Batu bilang, gunting kertas. Waktu cuci tangannya sebenarnya kapan, Mbak? Hah? Pagi sebelum makan. sebelum makan. Terus kembali lagi batu. Gunting. Kertas. Ayo konsentrasi. Waktu cuci tangan. Sudah sebelum makan.
Oke. Ayo apa tadi? Batu, gunting, waktu cuci tangan. Ayo kapan? Kapan saya cuci tangan? Bangun tidur boleh deh, boleh. Batu, gunting, waktu cuci tangan. Ayo. Kapan ya saya cuci tangannya? Kita mau sholat. Sesudah. Sesudah bermain. Oke. Batu, gunting, waktu cuci tangan. Habis pulang sekolah pintar. Sudah selesai ya? Tinggal batu, gunting. Tinggal guru. Oke, sudah, terima kasih. Pintar ya anak-anak. Jadi cuci tangan itu tidak harus nunggu sebelum makan. Pulang sekolah. Setelah bermain. Ada yang punya adik bayi? Adik bayi? Sampean. Nah, sebelum megang adik bayi. Adik bayi dotnya direbus dulu enggak? Dotnya loh, adik. Dotnya karena harus bersih, harus steril. Makanya sampean juga harus cuci tangan. Gimana sih cuci tangan? Ayo, siapa yang mau maju ke depan? 2 orang boleh? 2 orang boleh? Yang sudah maju ya sudah. Kader tinggi saja harus berani maju ke depan ya. Apa tadi fungsinya kalian dikumpulkan di sini? Belajar. Ada lagi? Fungsinya kenapa kok dikumpulkan di sini? Kok enggak semuanya aja satu sekolah dikumpulkan? Kenapa kok cuma kalian aja? Nggak apa pilihan? Iya, enggak, silakan. Ya. Ini para cuci tangan. Adik-adik ini tak pikir mau kamar mandi. Nah, siapa namanya? Mbak Umi sama Mbak Ari. Oke. Kelas berapa? Kelas 5. Dicontoh. Nah, siapa namanya? Tari. Oh, Tari. Ini harus dicontoh karena Kader TV Sada itu mempunyai tugas untuk mempromosikan kesehatan. Jadi konco-koncone diomongi. Rambutmu kok dawa, ayo. Nah, enggak ini contohnya. Contohnya. Tak lihat sih, teman-teman, ada pemeriksaan kuku. Coba dilihat kukunya ditaruh di atas meja. Nah, itu Kader TV Sada yang bilang di depan. Coba lihat kukunya. Oh iya, bagus. Nah, kayak gitu contohnya ya. Kalau ada jentik di kamar mandi, yang murah siapa? Nggak kamar mandi sekolah? Kalian tugasnya apa? Nah, sampai yang bagian mengawasi. Bu, kamar mandinya ada jentiknya. Gitu ya? Nah, harus melihat lingkungan sekeliling. Oke, ayo sini Mbak. Gimana cuci tangannya Mbak? Oke, kita tangannya semuanya biar semangat semua. Ayo kita berdiri semua. Berdiri lagi semuanya biar nggak ngantuk juga ya. Tangannya diangkat ke atas. Kita siap-siap. Oke, ayo. Saya yang nyanyi, Mbak Tari dan Mbak Umi yang praktek. Ya. Oke. Tangannya dibasahi dengan air dulu pura-puranya ya. Ya bukan air itu no, air keran ya. Pakai air keran lalu dikasih sabun. Sudah ya, tangannya kita bayangkan ada sabunnya. Tidak punya ada sabunnya, diratakan. Lalu kita mulai. Langkah pertama, telapaknya. Oke, gini ya, telapak. Punggungnya. Punggung. Ini ya Mbak, oke. Sela-sela jari. Ini sela-sela jari. Ayo berdiri yang belakang biar temennya biar semangat juga. Sela-sela jari. Buku jari. Gimana buku jari? Nah, mengunci. Ini ya, yang dibersihkan yang sini. Oke, sudah?
Ini. Bisa? Nah, ayo. Oke. Lalu kemudian jempol kanan dan jempol kiri. Sudah, jempol kanan sama jempol kiri. Sudah, kemudian ujung jari.